Ini kan zaman privilege, Pak. Jangan sementang anak presiden, jangan sementang jadi anak gubernur, jangan sementang jadi anak wali kota, jangan sementang jadi anak kiai, jangan sementang ngaku cucu Nabi. Ini masalah, Bapak Ibu. Mengapa mereka semua ngaku cucu Nabi? Mereka sebetulnya nggak sepenuhnya salah. Mereka itu korban nenek moyang mereka yang telah mencangkokkan nasab mereka. Berdasarkan penelitian, orang yang paling berdosa menyambungkan nasab mereka kepada Nabi adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dialah orang pertama yang mencangkokkan nasab Ba'alwi kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu. Ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan bukti. Loh, kok haram? Dosanya gede banget. Ngaku-ngaku cucu Nabiullah Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, itu dosanya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Makanya jenengan ini sebagai umat Nabi, kalau diomongin orang, ngapa ngurus-ngurusin nasab orang? Jawab, Pak, kami umat Nabi, maka kami wajib mempertanyakan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, karena haram hukum asalnya kalau nggak punya bukti. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami begini, ulama besar kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yambaghi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah niscaya bagi setiap orang itu cemburu dengan nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhabatuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Hendaklah dia meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti sampai tidak ada seorang pun lagi yang berani ngaku cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Mengapa dosanya gede ngaku-ngaku cucu Nabi, Pak? Saya tampilkan dua hadis. Dosa pertama, telah berbohong mengatasnamakan Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berbohong secara sengaja, yang kebohongan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Dosa pertama. Dosa yang kedua, Bapak Ibu, manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia anaknya dari kaum tertentu, padahal dia bukan, laisa lahu fihi nasabun, padahal dia bukan bagian dari nasab itu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggal yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Makanya kalau jenengan nonton di YouTube di mana-mana ada geger masalah nasab ini, percayalah, apa yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah benar. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, sama sekali yang ngaku-ngaku putrinya Kanjeng Nabi di Indonesia ini, ternyata mereka terkonfirmasi bukan cucu Nabi. Berdasarkan ilmiahnya, apalagi dikunci dengan tes DNA. Hasil tes DNA, mereka semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu haplogrupnya G, bukan J1. Kalau G, mereka adalah suku Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, Yahudi Hadari yang hijrah ke Yaman dan masuk Islam ketika Islam itu datang. Artinya memang secara ilmiah bukan lagi cucu Nabi. Jadi kalau ada sekali lagi yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, kita ingatkan dia, mana buktinya? Karena kalau tidak, dosanya sangat besar sekali. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Yang selanjutnya, tsumma fitnatu sarra, lalu muncullah fitnah sarra.
Apa itu fitnah sarra? Fitnah di zaman kemerdekaan, saat umatku sedang menikmati alam kemerdekaan, setelah mereka sukses mengusir penjajah, maka muncul fitnah sarra. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Hati-hati, sabda Kanjeng Nabi, fitnah sarra itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku anak cucuku. Halo, halo, ada nggak zaman sekarang orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kalau bukan sabda Kanjeng Nabi nggak saya sebut, enggak. Ini karena sabda Kanjeng Nabi ini. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Bahkan jelas betul kalimatnya Pak, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku ahlul baitku, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Tuh, makanya kalau orang sudah ngaku-ngaku, apalagi ngomong begini, dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah, alamat palsu itu. Karena cucu Nabi nggak mungkin begini, nggak mungkin, nggak pas. Masa cucu Nabi nggak kayak akhlak Nabi? Kalau ada yang mengatakan begitu, katakan dia palsu. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan anak keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena semata-mata yang pantas ngaku wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi malah flexing. Tahu flexing nggak Bu? Ngaku keturunan Nabi malah pamer gawenya, pamer rumah mewah, pamer mobil mahal, pamer kalau dia kaya. Apa kata dia? Biar yang benci saya tambah kepanasan. Dia pikir dengan pamer kemewahan itu orang yang benci sama dia makin kepanasan. Bukan begitu. Karena dia sedang ngaku cucu Nabi. Sakit semua hati umat Nabi ini. Kok ada cucu Nabi kayak gitu kelakuannya? Ya pamer aja kan udah nggak bagus ya Pak ya. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, menyakitkan. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang sedang lapar. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang lagi sakit. Bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya Pak ya. Karena itu menyakitkan Bapak Ibu. Kata Imam Ali, memamerkan perutmu kenyang di dekat orang lapar itu maksiat. Ini Imam Ali, ahlul bait Nabi, Pak. Ahlul bait Nabi mengatakan memamerkan kekayaan di tengah orang miskin itu adalah kemaksiatan. Memamerkan kesehatan, wih enak banget makan sop kambing, sate kambing dekat orang yang sedang stroke, Pak. Itu menyakitkan dan itu termasuk maksiat. Enggak boleh itu, enggak boleh. Apatah lagi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Ahlul bait Nabi tidak akan flexing, tidak akan memamerkan kemewahan, tapi justru ahlul bait Nabi pasti peduli dengan umat. Nah makanya malam ini kita ambil dari sebuah kisah. Kisahnya begini. Suatu hari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, putune Kanjeng Nabi, Pak. Kita sering baca riwayat kan, Nabi lagi sholat, leher Nabi dijadiin kuda-kudaan. Makanya Nabi sujudnya lama nganti kesuwen. Makmum nanya, ya Rasul, tadi ngapa kok sujudnya kesuwen? Kata Nabi, si Hasan sama si Husain dudukin leher saya dijadiin kuda-kudaan. Nabi lama membiarkannya karena ngapa? Takut nanti dipaksa berdiri jatuh si cucung. Sayang sama cucung Bapak Ibu. Itu pendidikan dari Nabi, contoh dari Nabi. Nah Hasan Husain ini sakit. Makin hari kok sakitnya tambah parah. Maka Ali ngomong sama Fatimah, Dek, kalau bahasa kitanya, kita nadar sajalah biar Hasan Husain cepat sembuh. Nah itulah mengapa
secara hukum fikih nadar itu hukumnya mubah. Tapi ingat, bayar nadar itu wajib. Jangan sampai kita ini nadar gampang, Pak, tapi bayarnya lupa. Ya Allah, kalau anak saya diangkat menjadi pegawai P3K, nadar beleh sapi. Udah diangkat, dapat SK, lupa. 10 tahun kemudian baru ingat. Itu pun karena sudah sakit kanker. Berobatlah sama Pak Yai, namanya Pak Suparman. Baru saya ingatkan, ibu punya nadar nggak? Oh iya, 10 tahun yang lalu nadar kalau anak terima P3K nyembelih sapi. Kadang-kadang kita ini harus ditegur dulu baru bayar nazar. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nadar harus disegerakan. Sama kayak utang. Ngutang itu mubah, ngutangi hukumnya sunnah. Makanya bapak-bapak yang banyak duit, kalau ada yang ngutang kasih, karena ngutangin itu hukumnya sunnah. Membayar utang hukumnya wajib. Jangan kebalik. Orang zaman sekarang ngutang wajib, membayarnya haram. Orang sana banyak, kalau di sini jangan-jangan pusatnya ketimbang ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Balik lagi, nadar. Kata Fatimah, Bang, nadarnya apa kira-kira? Kita puasa 3 hari. Karena mau nadar pakai nyembelih kambing, Imam Ali orang miskin, Pak. Mau nadar pakai sedekah, lagi nggak ada yang disedekahkan, udah puasa 3 hari. Maka malam sahur, pas sahur kata Fatimah, nggak ada yang dimakan, nggak apa-apa, sahurnya pakai minum. Besok saya akan kerja, cari pekerjaan untuk persiapan berbuka. Kerjalah Imam Ali mintal wol, kerja sama orang Yahudi. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu, kita ini dalam hukum bermasyarakat, kita boleh bergaul dengan beda agama. Punya tetangga non muslim, bagus, boleh. Kita kerja sama orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu Buddha, boleh. Kita jadi bos, karyawan kita orang Hindu, Buddha, atau apapun namanya, orang Kristen, boleh, nggak apa-apa. Itu hukum muamalah namanya. Bertetangga, berhubungan baik, saling mensedekahi. Tetangga saya orang Kristen banyak, Pak. Depan rumah saya orang Kristen. Kalau saya lagi bagi sedekah, bagi sembako, tak kasih, seneng bener dia. Kita bertetangga yang baik, nggak jadi masalah. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, dapatlah upah. Kata Imam Ali pulang ke rumah, cukup 3 hari, kita bisa sahur, kita bisa berbuka. Maka dibelikan gandum, tepung, dibikinlah roti. Ini nanti untuk persiapan berbuka. Begitu mau maghrib, tok tok tok, begitu dibuka pintu, ada orang miskin jalan tertatih-tatih, sudah 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Oleh Imam Ali dikasih semua roti itu, nggak berbuka kecuali cuman minum air. Puasa hari kedua juga begitu. Mau maghrib, Bapak Ibu udah bikin roti nih, Pak. Mau maghrib, tok tok tok, ada anak yatim telanjang yang kelaparan. Oleh Imam Ali dikasih semua persediaan untuk berbuka. Nyisa cuman buat makan Hasan Husain saja karena baru sembuh dari sakit. Begitu hari ketiga, kata Imam Ali, mudah-mudahan hari ini kita bisa makan. Mau maghrib, tok tok tok, ada orang baru keluar dari penjara, mau pulang nggak ada ongkos dan lapar juga. Oleh Imam Ali dikasih semua. 3 hari 3 malam puasa, berbuka cuman dengan air, sahur pun cuman dengan air. Maka saking laparnya, kata Imam Ali, yuk kita ke kakeknya Hasan Husain, siapa tahu ada yang dimakan. Jalan tertatih-tatih Fatimah sama Ali sampai ke kediaman Nabi. Loh, ngapa? Kata Nabi. Diceritakanlah kejadian 3 hari itu. Nangis Nabi. Lalu turunlah firman Allah, surah Al-Insan ayat ke-8. Catat ya Pak, ingat ya Bu. Surah Al-Insan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, karena itulah adanya miskinan, untuk ngasih makan orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman, untuk memberi anak yatim yang telanjang dan kelaparan itu, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari tahanan. Al-Quran langsung yang merespon, itulah ahlul bait Nabi. Enggak pernah flexing pamer kemewahan, apalagi dawir. Ngerti dawir, Pak? Dawir ini ku keliling-keliling minta duit ke umat Nabi. Gua cucuk Nabi, minta duit sekian, kalau enggak lu kasih, lu kualat. Kadang-kadang ngutang duit sama kita, ngutang duit, begitu kita tagih jawabnya apa? Nanti utangnya kakek aneh yang bayar di akhirat. Enak aja cangkemnya ngomong, kakek aneh yang bayar. Ahlul bait Nabi kalau berhutang langsung bayar, Bapak Ibu. Kalau sudah mampu bayar, nadar langsung bayar. Enggak pernah kemudian menjadikan kata cucung Nabi sebagai privilege, enggak pernah. Ini kan zaman privilege, Pak. Jangan sementang anak presiden, geh. Jangan sementang jadi anak gubernur, geh. Jangan sementang jadi anak wali kota, geh. Jangan sementang jadi anak kiai, geh. Jangan sementang ngaku cucung Nabi, geh. Ini masalah, Bapak Ibu. Jadi saya ingin sampaikan dikit lagi ya, Pak. Dikit lagi, tanggung 5 menit lagi, nggih. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu. Ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan bukti. Loh, kok haram? Dosanya gede banget. Ngaku-ngaku cucung Nabiullah Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, itu dosanya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Makanya jenengan ini sebagai umat Nabi, kalau diomongin orang, ngapa ngurus-ngurusin nasab orang? Jawab, Pak, kami umat Nabi, maka kami wajib mempertanyakan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, karena haram hukum asalnya kalau nggak punya bukti. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami begini, ulama besar kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yambaghi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah niscaya bagi setiap orang itu cemburu dengan nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dhabatuhu hatta la yantasibu ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaqqin. Hendaklah dia meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti sampai tidak ada seorang pun lagi yang berani ngaku cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Mengapa dosanya gede ngaku-ngaku cucu Nabi, Pak? Saya tampilkan 2 hadis. Dosa pertama, telah berbohong mengatasnamakan Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berbohong secara sengaja, yang kebohongan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Dosa pertama. Dosa yang kedua, Bapak Ibu, telah merendahkan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia anaknya dari kaum tertentu, padahal dia bukan, laisa lahu fihi nasabun, padahal dia bukan bagian dari nasab itu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggal yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi enggak boleh. Umpami saya, Pak, ngaku Suparman Soekarno Putra, umpami nih, Pak, itu dosa saya. Karena bapak saya bukan Soekarno, Abdul Karim itu nama bapak saya, bukan Soekarno. Kalau saya ngaku-ngaku sekarang tapi enak, Pak, paling dijitak sama Megawati saya. Apa lo man ngaku-ngaku kan gitu ya. Cuman akan jadi soal, Pak, ketika orang mengakunya 5 abad kemudian. Makanya kalian jenengan nonton di YouTube di mana-mana ada geger masalah nasab ini, percayalah,
Apa yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah benar. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, sama sekali yang ngaku-ngaku putrinya Kanjeng Nabi di Indonesia ini, ternyata mereka terkonfirmasi bukan cucu Nabi. Berdasarkan ilmiah ini, apalagi dikunci dengan tes DNA. Hasil tes DNA, mereka semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu haplogrupnya G, bukan J1. Kalau G, mereka adalah suku Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, Yahudi Hadari, yang hijrah ke Yaman dan masuk Islam ketika Islam itu datang. Artinya memang secara ilmiah bukan lagi cucu Nabi. Jadi kalau ada sekali lagi yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, kita ingatkan dia, mana buktinya? Karena kalau tidak, dosanya sangat besar sekali. Terakhir, adapun beliau-beliau yang ada sekarang ini, saya menganggapnya mereka korban, Pak. Mengapa mereka semua ngaku cucu Nabi? Mereka sebetulnya nggak sepenuhnya salah. Mereka itu korban nenek moyang mereka yang telah mencangkokkan nasab mereka. Berdasarkan penelitian, orang yang paling berdosa menyambungkan nasab mereka kepada Nabi adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dialah orang pertama yang mencangkokkan nasab Ba'alwi kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya menganggap anak keturunannya hanya tertipu saja, korban dari penipuan orang-orang di zaman dahulu kala. Baik, kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.